Bu, ayah meninggal terlalu cepat. Ibu susah payah membesarkanku. Ibu merawatku waktu kecil, dan aku akan merawat ibu di masa tua. Aku pasti akan mencari uang untuk menyelamatkanmu. Sayang, ini aku. Kenapa kau telepon? Sudah kubilang, kecuali kau setuju belikan rumah untuk adikku. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Sayang, bisakah kau transfer dulu 100 juta? Ibu kita di ICU, menunggu uang untuk menyelamatkan nyawanya. Uangmu sendiri apanya? Kau tahu sendiri, 580 juta mas kawin itu menghabiskan semua tabunganku selama bertahun-tahun. Setelah menikah, mobil dan rumah, semuanya sudah kuatasnamakan padamu. Penghasilanku setelah menikah juga kuserahkan padamu. Mana mungkin aku punya uang lagi? Tidak punya uang, itu semua uangku. Jangan harap kau bisa habis peser pun. Baiklah, kalau begitu, uang yang kuserahkan setelah menikah, setidaknya ada 300-400 juta kan? Uang itu anggap saja aku pinjam darimu. Bisa kan? Aku akan mengembalikannya. Aku pasti akan mengembalikannya. Emangnya kau siapa? Dasar miskin. Tidak, bukan begitu. Kau tega melihat orang mati tanpa menolong. Itu kan ibumu, bukan ibuku. Biarkan saja dia mati. Pesanan Anda hampir melewati batas waktu. Aku bisa kena denda. Aku harus bekerja keras mencari uang sekarang. Sepertinya aku berhalusinasi. Hah? Halus sekali. Jaga sikapmu, Tuan. Aku yang salah karena menabrakmu. Katakan saja, mau berapa? Kalau terus begini, aku panggil polisi. Gawat, pesanannya hampir terlambat. Tidak apa-apa, cuma luka luar. Aku pergi dulu. Orang ini menarik juga. Tuan, pesanannya sudah tiba. Sayang, jangan makan pesanannya dulu. Cepat kemari, aku tidak sabar. Suara ini kok familiar ya? Yang Shanshan? Kau? Kenapa bisa? Jadi ini dia suami Paya yang sering kau ceritakan? Yang Shanshan, kita sudah menikah 3 tahun. Apa aku pernah melakukan sesuatu yang mengecewakanmu? Aku bekerja keras mencari uang untuk menghidupimu. Takut kau mengalami kesalahan sedikit pun. Kenapa kau melakukan ini padaku? Kenapa? Berkaca dulu, lihat dirimu baik-baik. Kau cuma pengantar makanan yang tidak berguna. Tuan Chen adalah putra sulung dari grup Chen. Kekayaannya ratusan juta. Kau berani membandingkan dirimu dengannya? Rupanya kau mencari yang lebih kaya. Hei bocah, istrimu ini sangat menggairahkan. Pergi kau! Sejarahnya dibunuh. Dia masih terbaring di ICU. Kalau kau di penjara, siapa yang bisa menolongnya? Yang Shanshan, kau tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Barusan aku melihat angka berwarna emas lagi di atas kepala Yang Shanshan. Dan juga pria pengkhianat itu. Aku harus memastikan secepatnya. Jangan-jangan ini... Serangga ini juga punya angka di atasnya. Hah? Aku mengerti sekarang. Ternyata aku bisa melihat sisa umur semua makhluk hidup. Kalau hampir mati, angkanya akan berubah merah. Jadi, bukankah itu berarti aku bisa mengubah takdir? Yang paling mendesak sekarang, aku harus cepat cari uang. Ibuku masih terbaring di rumah sakit. Benar-benar jalan penuh penipu.
barang-barang di jalan barang antik ini hampir semuanya palsu. Hah, seperti yang itu asli? Silakan dilihat. Sejarahnya lebih dari 500 tahun. Barang dari dinasti Ming. Benda ini harusnya cukup berharga. Kemampuan adikku telah berevolusi. Ternyata saat aku mengamati makhluk hidup, angka yang kulihat adalah hitungan mundur. Saat mengamati benda mati, yang kulihat adalah umurnya. Hei anak muda, matamu jeli juga ya. Liontin Giok ini dari dinasti Zhou Timur. Oh, dinasti Zhou Timur ya? Kupikir dari minggu lalu. Tapi liontin ini cocok denganku, aku juga Sionaga. Berapa harganya? 300 juta. Anak muda, aku kasih harga, kau boleh tawar. Ayolah, tawar sedikit saja. 30. Berapa? 30 ribu? Bukan juta. 30 yuan? Terserah mau jual atau tidak. Jual. Aku jual. Anggap saja kita berteman ya. Dasar bocah bodoh. Liontin Giok ini kudapat dari mengumpulkan barang bekas. Hanya 2.000. Boleh lihat-lihat. Jangan pegang. Kalau rusak, kau tidak sanggup menggantinya. Pak, aku punya sesuatu. Tidak tahu apa kau mau membelinya. Tampang miskin sepertimu. Barang apa yang kau punya? Coba tunjukkan padaku. Wah, ini barang bagus yang langka. Tapi anak ini jelas tidak tahu apa-apa. Ini bagus, bisa dapat untung banyak. Hei anak muda, barang ini memang termasuk barang antik. Tapi sayangnya masih banyak yang kurang. Dan ukirannya ini terlalu kasar. Aku hanya bisa kasih 5 juta. Itu pun terpaksa aku membelinya. Itu sudah harga yang pantas. Kau kira aku bodoh? Jangan begitu, ini sudah harga yang pantas. Itu pun aku terpaksa membelinya. Pertama, benda ini dari era Wanli. Kedua, ini barang kerajaan. Ketiga, 180 juta. Kurang 1 sen pun tidak kujual. Tak kusangka, anak ini paham juga tentang barang ini. Hehe, tunggu dulu. Aku kenal dengan ahlinya. 180 juta, akan aku bayar. Uangnya nanti aku transfer. Transfer 180 juta. Dengan uang ini, aku bisa membawa ibuku berobat. Dengan kemampuan ajaib ini, yang Shanshan, Shenlong, akan kubuat kalian berlutut memohon padaku. Pak, punya tempat cuci kuas dari dinasti Song? Kau? Bagaimana lukamu? Tadinya aku ingin mengantarmu ke rumah sakit, tapi kau langsung kabur. Tidak perlu, aku baik-baik saja. Justru aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena tabrakan itu, kemampuanku mungkin tidak akan bangkit. Tadi pagi saat aku melihatnya, umurnya masih tersisa lebih dari 50 tahun. Tapi sekarang, dia akan segera mati. Nona cantik, karena kau orang baik, aku ingin memperingatkanmu. Kau berada dalam bahaya besar. Hah? Bahaya besar? Apa yang kau pikirkan? Maksudku, kau akan mengalami bencana berdarah. Dalam 10 menit, kau pasti mati. Pertama menyentuh wajahku, lalu mengutukku cepat mati. Aku sudah sangat sabar ya. Kau pikir karena aku menabrakmu sekali, kau bisa terus-terusan melecehkanku? Oh, kau mau kami membayar mahal untuk jimat pelindungmu? Membuang uang untuk menghindari bencana? Dasar penipu. Orang sepertimu sudah sering kami temui di toko ini. Ya sudah, terserah kalian. Kenapa diam saja? Cepat pindahkan dia keluar. Pak Kepala, kondisi pasien sangat kritis. Kalau dia dipindahkan dari ICU, nyawanya akan terancam bahaya. Mau biarkan dia memakan tempat dan membawa uang? Anaknya sedang keluar mencari uang. Maksudmu si miskin itu? Dia mana punya uang sebanyak itu? Iya. Akan kulakukan. Cepat pindahkan dia. Untuk Tuan Muda Zhao. Kalian tahu siapa yang masuk rumah sakit? Ini dari keluarga Zhao. Orang penting yang tidak bisa kalian lawan. Apa yang kalian lakukan? Kau keluarga Sun Xiume ya? Kebetulan tanda tangan di sini. Kami akan memindahkannya keluar. Atas dasar apa? Ibuku sedang kritis dan kalian masih mau memindahkannya. Ini menyangkut nyawa, kalian tahu? Buat apa teriak-teriak? Memangnya kau punya uang untuk membayar? Pak Liu, ada apa ini? Kamar yang kuminta kenapa belum disiapkan? Benar sekali. Kalau tubuh Tuan Chen ini sampai kenapa-napa, kau bisa menanggung akibatnya. Akan aku selesaikan. Ada apa ini? Kan sudah kusuruh kosongkan kamar. Pak Direktur, si miskin ini tidak mau pindah. Su Chen? Kaukah itu? Ini sungguh kebetulan.
bertemu yang terbaring di ICU. Ini bukannya ibumu. Palio, hari ini usir ibu dan anak ini. Besok kusumbangan 10 miliar untuk rumah sakit. Sudah, tenang saja. Kami juga bukan lembaga amal. Hari ini kau harus bayar 100 juta atau keluar dari rumah sakit. Dia bahkan tidak punya 10.000 di sakunya. Apalagi 100 juta. Sucen, bagaimana kalau kau berlutut dan bersujud padaku? Nanti ku beri kau 10 juta per sujud. Bagaimana? Tidak punya uang masih mau tinggal. Satpam! Satpam! Siapa bilang aku tidak punya uang? Buka mata kalian dan lihat. Cukup tidak? Terima kasih atas kunjungannya. Ini tempat mencuci kuah. Silakan simpan baik-baik. Nona, jangan bilang kau percaya pada omongan penipu itu. Ayah juga bilang, di umur 23 tahun aku akan mengalami bencana. Apakah hari ini? Shosho, aku merasa tidak enak badan. Sebaiknya keluarnya nanti saja. Tuh kan, Nona. Tidak apa-apa kan? Sudah lewat 10 menit. Kita harus segera pulang. Kita harus siap-siap untuk pesta ulang tahun Tuan Besar. Shawan, kau terlalu paranoid. Sampai percaya kata-kata penipu itu. Nona, yang dia katakan ternyata benar. Kalau aku tidak mendengarkan sarannya dan naik mobil 10 menit yang lalu, pasti aku berada di jalan tol lingkar dengan kecepatan lebih dari 100 sekarang. Dan jika meledak, aku tidak mungkin selamat. Bu Xiao! Bu Xiao, barang Anda tertinggal. Ini bukan milik kami. Sepertinya ini milik orang tadi. Surat pemberitahuan pasien kritis. Suchen, Sun Xiumei, Rumah Sakit Mingya. Ini rumah sakit milik grup kita. Kita ke rumah sakit Mingya sekarang. Dalam 10 menit, aku ingin tahu semua informasi tentangmu. Biaya ICU 100 juta per hari. Siapa yang bisa jamin kau sanggup? Aku yang jamin dia. Kau siapa? Bu Xiao? Kau direktur rumah sakit ini? Iya, aku sudah 10 tahun. Mulai sekarang, kau bukan lagi direktur. Dan kau juga dipecat. Grup Xiao akan menuntutmu atas kelalaian tugas malpraktik dan berbagai tuduhan lain. Bersiaplah, masuk penjara. Cepat. Berikan Sun Xiumei kamar terbaik, staf medis terbaik, dan peralatan terbaik. Kalian harus bisa selamatkan dia. Dan kau akan jadi direktur baru. Baik, Bu. Kau siapa sih? Sombong sekali. Kalau tidak salah kau yang namanya Yang Shanshan kan? Mantannya istri Suchen. Kau jangan tidak tahu diri. Siapanya Suchen? Jaga sikapmu. Ini nona dari grup Xiao. Aku saja tidak berani macam-macam. Kenalkan, namaku Xiao Wan CEO grup Xiao. Dan aku juga istri Suchen. Mana mungkin? Nona besar keluarga Xiao mana mungkin tertarik padamu? Kau ini buta ya? Suchen pria sebaik ini, kau malah menolaknya begitu saja. Apa yang kau lihat dari dia? Dia hanya pengantar makanan. Tanpa alasan apapun, dia adalah suami yang ditakdirkan untukku. Terima kasih banyak. Telah menyelamatkan nyawa Wan punya takdir kekayaan dan kemuliaan besar. Masa depannya itu tidak terbatas. Umur 23 tahun dia menghadapi bencana besar. Jika bisa melewatinya dengan lancar, dia akan bebas dari kekhawatiran. Bagaimana cara mengatasinya? Tidak ada cara untuk menghindarinya. Hanya orang yang ditakdirkan untuknya yang bisa membantunya melewati bencana itu. Sepertinya bencana di umur 23 tahun itu adalah sekarang ini. Dan dia adalah takdirku. Pantas kau tiba-tiba punya uang. Ternyata kau numpang hidup dengan wanita kaya. Tidak kusangka kau hanya sampah yang hidup dari wanita. Hah? Xiaowanar, ayahku saja tidak berani memukulku. Kalau begitu aku gantikan ayahmu untuk mendidikmu dengan baik. Berani bicara lagi. Dengan satu telepon dariku, kalian bisa bangkrut. Suamiku orangnya baik. Dia tidak mau ribut dengan kalian. Tapi aku berbeda. Aku orangnya sangat mendendam. Berani bicara lagi, kupukul kalian lagi. Sayang, aku hebat kan? Sudah balas dendam? Kenapa kau membantuku? Setelah kau pergi, mobilku terbakar. Kau menyelamatkan nyawaku. Wow, pamer kemesraan di depanku ya. Suchen, jangan lupa ya, kalau kita masih belum bercerai. Yang Shansha, untung kau ingatkan. Selagi kantor catatan sipil belum tutup, ayo kita urus perceraian sekarang. Mau cerai dariku untuk numpang hidup dengan wanita kaya? Tidak semudah itu. Berikan aku 1 miliar. Tidak, 3 miliar. Baru aku mau cerai denganmu. Yang Shansha, jangan keterlaluan. Biar aku
Yang membayarnya ada 3 miliar di kartu ini. Ambil saja dan tinggalkan suamiku. Dasar sampah tidak berguna. Tunggu dulu, Yang Shanshan. Untuk menikahimu, aku menghabiskan seluruh tabunganku ratusan juta. Setelah menikah, setiap sen yang kuhasilkan kuserahkan semua padamu. Aku tidak pernah melakukan satu hal pun yang membuatmu kecewa. Sekarang ibuku sekarat, ku pegang semua uangku, tapi tidak memberi sepeser pun, malah berselingkuh dengan bajingan ini. Baik, kau boleh ambil uang ini, tapi aku akan memastikan kalian mengembalikannya dengan bunga berlipat ganda. Aku sudah tahu yang terjadi. Tuan Besar Xiao ini sudah berusia lanjut. Di dalam keluarga Xiao terjadi perebutan hak waris. Meskipun Xiao Wan-er punya kemampuan yang kuat, tapi bagaimanapun dia hanya seorang wanita. Kalau nanti dia menikah. Karena itulah, keluarga Xiao pasti ingin dia segera mencari menantu yang tinggal serumah. Benar juga. Sampah seperti Su Chen mana mungkin dilirik oleh Xiao Wan-er. Makanya, dia hanya jadikan Su Chen sebagai perisai sementara. Lagi pula, orang seperti Su Chen itu tidak mungkin disukai oleh keluarga Xiao. Tidak butuh waktu lama. Pasti dia akan diusir. Saat itulah, kau lihat saja bagaimana aku akan balaskan dendammu. Nakal. Baiklah, berhenti di depan saja. Sayang, kau kenapa? Bu Xiao, terima kasih sudah membela aku hari ini. Hutang budi sudah lunas. Kau tidak berhutang apa-apa lagi padaku. Mari kita berpisah di sini. 3 miliar itu akan ku kembalikan secepatnya. Tidak bisa. Kalau kau pergi begitu saja, bagaimana dengan pesta ulang tahun keluarga Xiao? Aku sudah bilang ke keluarga aku akan membawa tunanganku. Aku masih serius dengan itu. Su Chen, aku mohon ya, bantu aku sekali ini saja. Baiklah, hanya kali ini saja ya, tidak ada lain kali. Sepertinya aku harus menenangkannya dulu. Tuan Song, Ya, tolong dibungkus ya, yang ini saja. baiklah. Sepertinya anak ini kemarin hanya beruntung saja. Kali ini dia tunjukkan wujud aslinya. Dia membeli barang yang 3 tahun tidak laku di tokoku. Hanya guci keramik jelek itu. Minta 10 juta. Menurutku 10.000 saja sudah cukup. Barang ini sekali terjual tidak bisa ditukar lagi. Lihat kan, dari sikap bosnya itu sudah ketahuan. Itu bukan barang yang bernilai. Hadiah itu kalau diberikan pada tuan besar, pasti kita akan ditertawakan habis-habisan. Memangnya kau tahu apa? Sekarang aku tidak hanya bisa melihat hitungan mundur, tapi juga bisa melihat aliran meridian dalam tubuh manusia. Bahkan, bagian tubuh yang sakit pun bisa kulihat. Sudahlah, bukan hadiahnya, tapi ketulusan memberikannya. Nona belum resmi menikah dengannya, tapi sudah membelanya. Apa Nona tidak sadar? Posisimu di keluarga Xiao sangat sulit. Pesta ulang tahun ini, kesempatan bagus bagimu menunjukkan diri di hadapan tuan besar. Ternyata Xiao Wan-er juga dalam posisi sulit. Kalau begitu, lihat saja di pesta ulang tahun nanti. Aku akan membuatmu terhormat dan memperkuat posisimu. Anggap saja balasan atas bantuanmu pada ibuku. Keluarga Xiao kami bermula dari rumah ini. Dari klinik kecil ini berkembang menjadi grup farmasi terbesar di kota Lincheng. Tuan besar telah mencurahkan darah dan keringatnya selama lebih dari 50 tahun. Dan hari ini ulang tahunnya yang ke-80. Kakak jangan khawatir. Hadiah yang disiapkan keluarga kedua kami pasti akan menyenangkan Tuan Besar Xiao. Paman, jangan khawatir. Keluarga pertama akan selalu jadi yang utama selamanya. Keluarga ketiga semakin keterlaluan. Kenapa belum datang juga? Ayah, jangan ganggu mereka. Lagi pula di keluarga ketiga cuma Xiao Wan-er saja. Sayang, aku dan Xiao Xiao akan ambil sesuatu dulu. Aku juga siapkan hadiah untuk kakek. Baiklah. Sepertinya kau masih belum yakin dengan hadiah aku persiapkan ya. Nanti kalian akan terkejut. Aku mohon selamatkan anakku. Keluarga Xiao, kalian semua adalah keluarga tabib terkenal. Di hari bahagia ini, kami tidak terima pasien. Kakak, ini menyangkut nyawa seseorang. Biar aku periksa. Bagaimana? Penyakit ini agak aneh. Kakak, bagaimana kalau kau yang memeriksanya? Ini adalah penyakit langka. Sudah menyerang organ dalam. Dengan ilmu pengetahuanku, aku tidak bisa apa-apa. Bahkan jika Tuan Besar turun tangan tetap sulit. Sebaiknya kalian pergi. Aku mohon pikirkan cara lain. Bukankah tabib harus memiliki hati seperti orang tua? Keluarga Xiao kami tidak pernah menyelamatkan pasien.
tanpa keyakinan. Dan kalau gagal, bukankah itu merusak nama kami? Kau juga pewaris keluarga Xiao. Anakku hampir sekarat, tolong selamatkan dia.